Oh, kembali bersama gue aja di sesi Timnas Watch. Ya. Kali ini kita akan membicarakan satu pemain lagi yang akan menjalani debut bersama Timnas Indonesia menghadapi Australia atau menghadapi Bahrain nanti. Pemain ini sebenarnya pemain yang baru gue tahu tahun ini ya, karena tahun ini kan semenjak diaspora ini banyak gue nonton Eredivisie ya. Dan nonton Eredivisie, jadi gue tahu pemain ini tuh baru tahun ini. Tapi gue tidak menyangka kalau dia ternyata keturunan Indonesia, karena tidak ada sama sekali desas-desus kalau dia ini punya keturunan Indonesia. Bahkan keturunan Indonesia itu sangat kuat, guys. Keturunan Indonesia itu sangat kuat. Orang ini bernama Dane Ruben James. Dia adalah bek kiri Go Ahead Eagles yang baru musim ini dia menjadi starter, karena sebelumnya tuh dia selalu menjadi pemain cadangan. Gitu. Dane Ruben James. Ya. Darah Indonesia Dane Ruben James itu ternyata sangat kuat karena berasal dari kakek neneknya sekaligus. Ya, dimana kakek neneknya itu berasal dari Surabaya dan Semarang. Jadi Jawanya ini sangat kuat sekali ya ternyata Dan Ruben James ini. Jadi kayaknya kalau dinaturalisasi dia bisa ngomong wong Jawa kayaknya. Dia tuh bisa ngomong Jawa harusnya ya. Karena benar-benar kuat gitu. Kakek neneknya tuh benar-benar dari Jawa. Jawa medok bisa dibilang ya. Jawa Tulen gitu. Dan Ruben James lahir April tahun 2000. Artinya dia seangkatan sama Romani ya. Seangkatan sama Romani. Dia lahir tahun 2000, artinya tahun ini dia berusia 25 tahun. Sekarang dia 24 tahun, dia berusia 25 tahun. Dan dia baru melakukan sumpah WNI kemarin di Roma, Italia. Sehingga resmi dia berpaspor Indonesia dan bisa membela timnas Indonesia di bukan sisa lagi ya, di pertandingan Indonesia selanjutnya. Gitu. Ya, ini langkah yang luar biasa dari Pak Erick Thohir dan tim ya. Karena bener-bener dia ini pemainnya berkualitas loh. Gue udah lihat mainnya di Go Ahead Eagles ya satu musim ini. Mainnya tuh luar biasa agresif, luar biasa mateng gitu ya. Kelasnya bisa dibilang udah kelas Eredivisie, sekelas Verdong bisa dibilang. Tapi tidak tercium sama sekali oleh kita kalau dia keturunan Indonesia. Bahkan kuat keturunan Indonesianya dari dua orang sekaligus. Jadi ini berkah sekali menurut gue. Sama kayak kasusnya Jai Itzes mungkin. Sama kayak kasusnya Jai Itzes. Jai Itzes itu tidak terdeteksi sama sekali kalau dia keturunan Indonesia. Gue tuh nggak tahu loh. Dan dulu pun kan meskipun sempat ada dari Bang Yusa ya bahwa dia katanya keturunan Indonesia, tapi kan tidak rame di publik gitu kalau dia memang akan dinaturalisasi. Deng, tiba-tiba tahun 2023 dia datang. Ini kan sangat mengagetkan gitu ya. Sama kayak kasusnya Dean James sekarang gitu, nggak ada desas-desus sama sekali. Beda sama dua temennya kan, Emil Audero kan ya. Emil Audero Mulyadi namanya juga udah Mulyadi gitu ya. Dia udah desas-desusnya udah banyak. Joy Pelupesi juga udah banyak desas-desusnya gitu, namanya aja udah Pelupesi gitu ya. Tapi dia ini tidak terdeteksi sama sekali. Meskipun kalau dilihat dari wajahnya memang Indonesia sekali sebenarnya. Dia ya, gue nggak mau kayak Ahmad Dhani ya, tapi gue ingin membicarakan soal ya dia agak sawo matang gitu ya. Dia agak sawo matang, kemudian dia juga perawakannya juga perawakan orang Indonesia, bukan perawakan orang bule gitu. Jadi memang dia Indonesia sekali secara genetik gitu. Jadi ya ini suatu berkah yang luar biasa. Dia juga pemainnya sangat bagus. Bisa dibilang Dean James ini lagi on fire-nya di klubnya. Dia baru aja mengalahkan PSV Eindhoven 2 kali. Kemudian timnya juga lagi mengalami fase yang luar biasa di mana dia adalah aktor utamanya. Dan di minggu ini dia mendapatkan Player of the Week di level Eredivisie Belanda. Ini keren banget ini pemain. Dia ini selevel dengan Verdong dan dia akan menjadi pesaing keras untuk Verdong ya. Karena selama ini Verdong kan belum punya kompetitor. Verdong itu belum punya kompetitor sama sekali. Dan datangnya Dean James ini, Verdong harus berhati-hati sih. Meskipun Dean James ini bisa juga bermain sebagai winger ya.
bisa bermain sebagai winger. Oke, kalau gue ngeliat karirnya cukup pendek ya, dimana dia menjalani karir juniornya di Volendam, FC Volendam, klubnya Mario Zylstra ya. Kemudian dia bermain di Volendam, dia dipromosikan ke senior di tahun 2020 ya, ketika dia berusia 20 tahun. Ini rata-rata 20 tahun ya, orang-orang di Belanda itu nekan kontrak profesional. Dia usia 20 tahun, kemudian dia menghabiskan 3 tahun di Volendam, hingga akhirnya pindah ke Go Ahead Eagles di tahun 2023, dimana sekarang dia sudah masuk ke musim kedua. Di musim pertama dia tidak mendapatkan banyak tempat ya, tidak mendapatkan banyak tempat, selalu menjadi cadangan. Sampai akhirnya di tahun ini dia akhirnya mendapatkan tempat utama di Go Ahead Eagles dan sudah bermain belasan pertandingan untuk tim ini. Dimana kalau melihat statistik, gue nggak melihat statistik pastinya ya, tapi kemarin dia baru mencetak gol ke gawang Nijmegen. Jadi dia berarti sudah mempunyai gol, sudah mempunyai assist juga. So gue juga melihat mainnya di beberapa video, dia is very good player untuk level Asia ya. Untuk level Asia dia bener-bener very good player, very good. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Calvin Verdong ya, ada kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Kalau Verdong itu dia bertahannya jauh lebih bagus, tetapi menyerangnya agak kurang. Kayak akurasi crossingnya agak kurang, kemudian keputusannya di final third juga agak kurang Verdong itu ya. Tapi defense-nya luar biasa Verdong ini. Berbeda justru dengan Dean James yang sebaliknya justru. Di James ini menurut gue secara defense agak kurang, Dean James ya, tapi secara menyerangnya luar biasa, akurasi umpannya luar biasa. Dia juga terlihat kan beberapa kali selalu mengambil free kick taker, mengambil corner kick, mengambil free kick gitu ya. Dan akurasi passingnya juga luar biasa guys, akurasi passingnya luar biasa. Jadi kemudian mainnya lebih agresif dari Verdong. Agresif itu dia bener-bener mau berlari, maju mundur gitu ya. Bahkan di golnya menghadapi Nijmegen kemarin dia ada di kotak penalti loh. Seorang bek kiri ada di kotak penalti. Jadi pemain ini sangat agresif. Ini bisa menutup kekurangan dari Calvin Verdong, yang dimana Verdong ini menyerangnya agak kurang. Nah, dengan determinasi yang dipunyai oleh Dean James, gue harapkan Dean James dan Verdong ini bermain di satu line yang sama sih. Kayak Verdong di bek kiri, Dean James sebagai wingernya. Karena benar-benar bisa saling menutup kedua pemain ini. Dean James menyerangnya bagus, Verdong bertahannya bagus. Ini bakal jadi solid banget sih di sektor kiri. Jadi itu sedikit soal Dean James ya. Selamat datang untuk Dean James. Nama yang cukup mengejutkan ya, nama yang cukup mengejutkan. Semoga Dean James benar-benar bisa menjadi mutiara di timnas Indonesia sampai seenggaknya 10 tahun ke depan, karena usianya masih 24 kan, mungkin bisa kepake sampai 10-11 tahun mendatang. Baik.